Selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali kita boleh bertemu dalam ibadah online dari gereja kami, Noodgemeente Gereja Protestan Maluku di Belanda, pada edisinya yang ke-37. Goedemorgen mijn geliefde broeders en zusters, die de Heer Jezus lief heeft. Shalom. Fijn u weer te mogen ontmoeten in de online dienst van onze kerk, de Noodgemeente Protestantse Molukse Kerk in Nederland, de 37e editie. Laten we naderen tot God en zijn hulp vragen. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia, dan yang tidak pernah meninggalkan akan perbuatan tangannya. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid, en die nimmer laat varen de werken zijner handen. Tuhan menyertai saudara-saudara, de Heer zij met u. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, dengarlah akan nas pembimbing yang terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14 ayat 27. De opening tekst is te vinden in Johannes 14, vers 27. Luidt als volgt. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Vrede laat ik bij jullie achter. Mijn vrede geef ik jullie. Een ander vrede dan de wereld geeft. Maak je niet ongerust en wees niet bang. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, sebelum kita membaca dan mendengar akan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon tuntunan Roh Tuhan yang kudus. Voordat wij het woord van God gaan lezen en er samen naar gaan luisteren, laten we God vragen om de verlichting van de Heilige Geest. Mari kita berdoa. Ya Yesus, firman yang hidup. Firman-Mu adalah tumpuan hidup kami. Ajarlah kami mengerti dan mengaminkan sabda-Mu di dalam kata dan karya. Dengan kerendahan hati kami mohon, bersabdalah kepada kami Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar suara-Mu. Ja Jezus, het levende woord. Uw woord is het fundament van ons leven. Leer ons uw woord in woorden en werken te begrijpen en te beamen. Nederig vragen wij u, Heer. Spreek ons aan, o Heer God. Wij zijn bereid om naar uw stem te horen. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasalnya yang ke-48, ayat 17 hingga ayatnya yang ke-22. De Bijbellezing voor vandaag is genomen uit het Oude Testament, Jesaja 48, de versen 17 tot en met 22, yang bunyinya begini. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku,
Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai, dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub, hambanya. Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. In het Nederlands. Zo zegt de Heere, uw verlosser, de Heilige van Israël. Ik ben de Heere, uw God, die u leert wat nuttig is, die u leidt op de weg die u gaan moet. Och, had u maar acht geslagen op mijn geboden, dan zou uw vrede geweest zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven van de zee. Dan zou uw nageslacht geweest zijn als het zand en uw nakomelingen als de korrels ervan. Hun naam zou niet worden uitgeroeid overdag van voor mijn aangezicht. Ga weg uit Babel, vlucht weg van de Saldeën, verkondig met luide vreugdezang, laat dit horen. Draag het uit tot aan het einde van de aarde. Zeg, de Heere heeft zijn knecht Jacob verlost. En zij leden geen dorst toen hij hen leidde door de woeste plaatsen. Water uit een rots deed hij voor hun stromen. Toen hij de rots kloofde, stroomde het water eruit. Voor de goddelozen is er echter geen vrede, zegt de Heere. Saudara-saudaraku yang kekasih, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Lieve broeders en zusters, u moet niet alleen luisteren naar Gods woorden, maar ook doen wat God van u vraagt. Anders bent u verkeerd bezig. Halleluja. Jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Gemeente des Heeren, mijn geliefde broeders en zusters die de Heer Jezus lief heeft. Setiap orang atau setiap keluarga mendambakan damai sejahtera. Walaupun damai sejahtera itu relatif bagi setiap orang, bahkan setiap keluarga. Damai sejahtera yang dimaksud di sini adalah damai sejahtera yang dialami di dalam Allah dan bukan di luar Allah. Karena memang saudara-saudaraku, di luar Tuhan tidak ada damai sejahtera. Damai sejahtera yang dijanjikan oleh Allah ini disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel. Allah yang menjanjikan damai sejahtera adalah Allah yang Maha Kudus, Allah Israel yang bertindak untuk menebus dan menyelamatkan kehidupan mereka. Dia adalah Allah yang ada di masa lampau, masa kini, dan masa depan.
Dialah Tuhan yang mengajarkan kepada mereka hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, dan hal-hal yang berguna bagi hidup mereka di masa depan. Untuk memperoleh damai sejahtera dan kebahagiaan hidup yang dijanjikan Allah, maka umat Israel dituntut untuk bisa merespons akan kasih sayang Tuhan ini, perbuatan Tuhan ini, dengan memperhatikan dan mendengar dengan betul apa yang disampaikan dan diajarkan Tuhan kepada mereka. Damai sejahtera atau shalom mengandung pengertian hidup yang dijauhkan dari mara bahaya atau hidup yang penuh kesuksesan. Artinya ketika Israel memperhatikan dan mendengar dengan betul perkataan Tuhan, maka hidup mereka akan selamat. Hidup mereka akan baik dan hidup mereka akan sukses dan akan dijauhkan dari bahaya-bahaya kesusahan dan penderitaan. Dan semuanya ini akan dialami dan dirasakan oleh Israel. Bukan hanya dalam kurun waktu yang singkat, saudara-saudara, tetapi dalam jangka waktu yang lama dan dalam jumlah yang banyak. Bahkan keturunan mereka akan semakin banyak dan mereka akan tetap ada dan hidup di hadapan Tuhan yang mengasihi mereka. Sungguh saudara-saudara, kasih sayang Tuhan itu luar biasa. Kasih sayang Tuhan itu besar. Seperti yang pemazmur bilang di dalam Mazmur 103 ayat 8 dan ayat yang ke-10. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Saudara-saudara, perjalanan panjang Israel telah membuktikan bagaimana Tuhan membimbing, Tuhan menuntun jalan kehidupan mereka. Berbagai tantangan, ancaman, kesulitan, dan penderitaan mereka dapat lalui semuanya hanya karena kasih sayang Tuhan. Mereka tidak haus saat mereka berjalan di padang gurun. Ia memberikan mereka air dari gunung batu. Ia memberikan mereka makan mana dari sorga. Tuhan pun membebaskan mereka dari pembuangan di Babel. Inilah bukti kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah bagi mereka. Dan diharapkan kehidupan mereka ke depan harus tetap setia kepada Tuhan. Sebagai umat yang telah diselamatkan Allah, Israel diminta untuk harus meninggalkan segala perilaku hidup yang jahat. Perilaku hidup di dalam kesalahan dan dosa. Agar dapat menikmati kehidupan yang berdamai dan berbahagia di dalam Tuhan. Dan seterusnya, mereka harus menyaksikan dan memberitakan perbuatan Tuhan yang dahsyat itu bagi bangsa-bangsa, agar bangsa-bangsa lain percaya dan menjadi bagian dalam karya keselamatan Allah lewat kehidupan mereka. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mijn geliefde broeders en zusters die de Heer Jezus lief heeft, Tuhan tidak hanya setia kepada Israel. Tuhan Allah Bapa Surgawi tidak saja sayang dan mengasihi umat Israel, tapi Ia sayang semua ciptaannya. Ia sayang saudara-saudara dan beta sebagai anak-anaknya. Ia sangat sayang dan sangat mempedulikan kita. Karena Ia sayang kita, Ia telah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menebus dan menyelamatkan kita lewat pengorbanannya di Golgota.
Sehingga kita telah menjadi Israel baru di dalam Yesus, Putra Tunggalnya. Ia sayang gerejanya yang menjadi alat kesaksian untuk menyampaikan keselamatan dan damai sejahtera yang Ia berikan kepada kita. Tuhan Allah tidak saja memberikan damai sejahtera kepada Israel, tapi kepada kita semua. Seperti yang Tuhan Yesus bilang di dalam Yohanes 14 ayat 27, onze opening text, nas pembimbing. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah hatimu. Saudara-saudara, damai sejahtera disediakan bagi setiap orang yang tidak hanya mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan sebagai kekuatan dan sumber kehidupan. Damai sejahtera yang menyertai gerejanya untuk tetap menjadi saksi-saksinya di tengah-tengah dunia ini, di dalam setiap keadaan dan di setiap waktu. Damai sejahtera yang memberi penghiburan, memberikan sukacita, memberikan kekuatan kepada barang siapa yang sedih, yang gelisah, yang takut, yang sakit, yang bimbang dan ragu-ragu. Dan bagi ketong semua di dalam menghadapi keadaan sukar sulitnya seperti sekarang ini. Damai sejahtera yang memberikan ketenangan dalam berbagai kesulitan hidup ini. Marilah saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai anak-anak Tuhan kita belajar untuk dengar dan perhatikan serta lakukan dengan betul-betul apa yang Tuhan kehendaki dan tuntut daripada kita semua. Belajar untuk taat, untuk setia dan takut akan Tuhan. Dengar baik-baik saudara-saudara. Perhatikan dan lakukanlah dengan betul segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencegah akan penularan virus corona. Kenapa kita harus dengar pemerintah, saudara-saudara? Sebab pemerintah juga adalah Allah dalam tangan Tuhan. Dan kalau kita sudah patuhi akan semua yang menjadi kewajiban kita, maka kita akan merasa aman, nyaman, dan selamat. Dan dengan demikian, maka damai sejahtera dan kebahagiaan hidup akan kita semua rasakan untuk seterusnya dan selamanya dan di dalam keadaan apapun. Iedereen of elk gezin verlangt naar vrede. Ook al is in het algemeen vrede voor iedereen, zelfs voor elk gezin. De vrede waarnaar hier wordt verwezen, is de vrede die wordt ervaren in God en niet buiten God. Omdat buiten God er geen vrede is, broeders en zusters. De vrede die door God werd gegeven, werd door profeet Jesaja aan het volk Israël overgebracht. De God die de vrede geeft, is de heilige God, de God van Israël. Hij nam actie om hun leven te verlossen en te redden. Hij is de God die in het verleden, heden en toekomst is. God die ze dingen leren die waar, goed en nuttig zijn voor hun leven en hun toekomst. Om Gods belofte van vrede en geluk in het leven van Israël te ontvangen, moesten ze in staat zijn om Gods liefde te reageren door aandacht te schenken en te luisteren wat God hen heeft gezegd en geleerd. Vrede of shalom of verlossing betekent een leven dat weggehouden wordt van gevaar
of een leven vol succes. Dit betekent dat wanneer Israël gehoor gaf aan de woorden van God en ernaar luisterde, hun leven veilig, goed en succesvol zal zijn. En ze weggehouden zullen worden van de gevaren, van problemen en lijden. Dit alles zal door Israël worden ervaren en gevoeld. Niet alleen in een korte tijd, maar over een lange periode en in de grote aantallen. Zelfs zullen hun nakomelingen talrijker zijn en ze zullen nog steeds bestaan en leven in de bijzijn van een God die van hen houdt. Waarlijk, lieve broeders en zusters, groot is Gods liefde en goedheid. Zoals psalmist in Psalm 103 zegt: liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Hij straft ons niet naar onze zonden. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Psalm 103, vers 8 en 10. Broeders en zusters, de lange reis van Israël heeft bewezen hoe God een manier van leven leidde. Al de uitdagingen, bedreigingen, moeilijkheden en lijden waren overwonnen dankzij Gods liefde en mededogen. Ze hadden geen dorst toen ze door de woestijn rondliepen. Hij gaf ze water uit de rots, manna uit de hemel. God verloste hen ook uit de ballingschap in Babylon. Dit was het bewijs van Gods onveranderlijke liefde voor hen. En verwacht werd dat een leven in de toekomst trouw aan God zou blijven. Als een volk dat door God werd gered, werd Israël gevraagd om al het slechte gedrag, namelijk leven in fouten en zonden, achter te laten, om van een leven in vrede en geluk in God te genieten. En verder moeten ze Gods grote daden getuigen en verkondigen aan andere volken. Zodat door hun leefgedrag andere volken gaan geloven en deel uit gaan maken van Gods verlossingwerk. Lieve broeders en zusters, God is niet alleen trouw aan het volk Israël. God, de hemelse Vader, heeft niet alleen het volk van Israël lief, maar hij houdt ook van al zijn scheppingen. Hij houdt van ons, zijn kinderen, zijn kerk, en bekommert zich over ons allen. Door zijn liefde heeft hij zijn Zoon Jezus Christus gezonden om ons te verlossen en te redden via zijn opoffering op Golgotha. Waardoor we een nieuw Israël zijn geworden in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon. Hij houdt van de kerk, die een instrument is van zijn getuigenis om het heil en de vrede die hij ons gaf over te brengen. Broeders en zusters, God geeft niet alleen aan het volk Israël vrede, maar ook aan ons allemaal. Jezus zei in Johannes 14, vers 27, vrede laat ik bij jullie achter. Mijn vrede geef ik jullie. Een andere vrede dan de wereld geeft. Maak je niet ongerust en wees niet bang. De vrede
wordt geboden aan iedereen die niet alleen in God gelooft, maar zijn hele leven aan God toevertrouwt als de kracht en de bron van het leven. Zijn vrede zij met de kerk, om onder alle omstandigheden en ten allen tijden zijn getuigen te blijven in de wereld. Zijn vrede geeft troost en rust aan wie verdrietig en angstig zijn, die onzeker en twijfelachtig zijn. De vrede die ons verlost en redt van de moeilijke omstandigheden die wij nu mee moeten maken. Laten we goed leren luisteren als Gods kinderen, lieve broeders en zusters. Goed leren luisteren, opletten en precies doen wat God van ons wil en vraagt. Leer God te gehoorzamen en trouw te zijn. Luister, let goed op en volg alle regels en protocollen van de overheid om pandemie COVID-19 te bestrijden. Luister naar hun broeders en zusters, omdat de overheid ook een instrument in Gods handen is. Als we alles wat onze plicht is hebben nageleefd, zullen we ons veilig voelen. En zo zullen wij de vrede en het geluk van het leven voor altijd en onder alle omstandigheden voelen. Tuhan kiranya memberikan damai sejahteranya voor ketong semua. Amin. Mari saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa. Mari saudara-saudara kita tunduk diri di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Laat ons in gebed gaan. Tuhan Allah, Engkaulah pencipta kami. Bapa Surgawi yang kami puji dan sembah, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat. Segala puji dan hormat kepadamu dari kekal hingga kekal, yang boleh menjaga, melindungi, dan memberkati akan kami. Kami bersyukur atas hari baru, hari Minggu, hari Tuhan yang kudus, bahwa sampai di saat ini kami ada hidup dan diperkenankan untuk melakukan ibadah online ini. Memang disadari Tuhan, bahwa pemberitaan Injil terus harus diberitakan, apapun situasinya, baik atau tidak baik. Ajarlah kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kerjasama sinode, pendeta-pendeta, dan majelis jemaat, bahkan anggota jemaat, sehingga Penatuan Nanlohi dan saudara kekasih kita Bung Paula Tuputi tetap setia melakukan rekaman ini. Berikanlah semangat dan sukacita kepada mereka Tuhan. Kiranya kehidupan mereka diberkati oleh-Mu. Syukur ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang boleh kami terima dan alami sepanjang kehidupan kami di hari-hari yang lalu. Biarlah Engkau mengasihani kami dan menuntun kami selalu di minggu yang baru. Kami sangat perlukan bantuan dan pertolongan-Mu Tuhan. Selamatkan kami daripada segala kuasa-kuasa yang bisa merusakkan akan kehidupan kami. Tongkat kami bila kami lemah, hiburkanlah kami bila kami berduka cita, sembuhkanlah kami bila kami sakit, teguhkanlah iman dan pengharapan kami kepadamu Tuhan. Keadaan yang kami sementara alami sekarang tidaklah gampang. Namun kami tetap percaya dan yakin sungguh akan kuasa-Mu, ya Yesus Kristus yang telah menang atas segala kuasa-kuasa, baik di sorga demikian juga di bumi. Tolonglah gereja-Mu di dunia ini Tuhan untuk tetap bersatu, bersaksi dan melayani Engkau. Gereja-gereja Maluku yang ada di Belanda, gereja kami NGPMB, Bestuur Sinode,
majelis jemaat, semua organisasi, bahkan anggota jemaat, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami menyerahkan masyarakat Maluku di berbagai tempat kediaman mereka. Tuhan bersertalah dengan mereka. Dunia ini kami serahkan, kiranya Tuhan punya kuasa dan kemuliaan selalu dipuji. Semua orang yang bekerja dalam bidang medis kami serahkan. Begitu juga saudara-saudara kami di mana saja mereka berada. Tuhan menjaga mereka sebagaimana Tuhan menjaga kami sekalian. Heere God, u bent onze schepper, onze hemelse Vader, die we loven en aanbidden in Jezus Christus onze heiland. Alle lof en eer is voor u, van eeuwigheid tot eeuwigheid. U zorgt voor ons, bescherm en zegen ons een van alle dag. We danken u voor de nieuwe dag, zondag, dag des Heren, dat wij tot nu toe mogen leven en worden toegestaan om de online eredienst te kunnen doen. Wij zijn ervan bewust dat de prediking van het evangelie, ongeacht de situatie, wordt gepredikt, gelegen of ongelegen. Leer ons om te leven naar uw wil, o Heer. Bedankt voor de medewerking van de synode, de kerkraden, de predikanten, de gemeentes, zodat ouderling Nanlohi en onze broeder Paula Tuputi dit trouw willen blijven doen. Leid hen met uw geest, zodat ze trouw uw werk kunnen uitvoeren. Dank u wel, God, voor uw liefde en genade die wij de afgelopen dagen gedurende ons leven hebben mogen ontvangen en ervaren. Heb ons lief en begeleid, bescherm ons in een nieuwe week. We hebben uw hulp hard nodig, o Heer. Red ons van alle machten die ons leven kunnen ruïneren. Versterk ons wanneer wij ons zwak voelen. Troost ons als we verdriet hebben. Genees ons als we ziek zijn. Bevestig ons geloof en onze hoop op u, Heer. De situatie waarin wij ons nu bevinden is het niet eenvoudig. Maar we geloven in u, Heer, en zijn overtuigd van uw kracht die alle machten zowel op aarde als in de hemel heeft overwonnen. Help uw kerk in deze wereld om verenigd te blijven, uw getuigen en te dienen. Molukse kerken in Nederland, de kerk NGPMB, het synodebestuur, de kerkenraden, alle kerkorganisaties en ook gemeenteleden leggen wij in uw handen, Heer. Wilt u onze plaatselijke Molukse gemeenschap leiden en behoeden. Geef ons vrede, o Heer. Deze wereld geven wij aan u over. Mogen uw macht en heerlijkheid geprezen worden. Bescherm alle mensen die op medisch terrein werkzaam zijn, zo ook onze broeders en zusters waar zij zich ook bevinden. Heere God, wilt u hen ook behoeden zoals u ons beschermen. Wij vragen om vergeving voor onze zonden. Verhoord ons gebed, want wij bidden alleen in de naam van Jezus Christus, die ons het onze Vader leert bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden onze dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman kebenaran sudah saudara-saudara dengar. Janji kesetiaan Tuhan Allah sudah saudara-saudara miliki. Pergilah dengan sejahtera, bersaksilah tentang Dia dalam hidupmu, dan jadilah berkat bagi banyak orang. Lieve broeders en zusters, het ware woord hebt u gehoord. De belofte van God trouw hebt u ontvangen. Ga heen in vrede. Wees in uw leven een goede getuige van de Heer.
en wordt een zegen voor vele mensen. Ontvang de zegen van de Heer. Terimalah akan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Moge de Heer u zegenen en u beschermen. Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genade zijn. Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, terima kasih karena saudara semua boleh mengikuti ibadah online ini. Kami sampaikan ibu punya selamat hari Minggu sampai kita bertemu kembali. Terima kasih. Pulihkan aku, memandang aku berharga di matamu. Kau selalu ada di setiap jalan hidupku. Kau tegakkan aku, kuatkan aku dengan tangan kasih-Mu. Ya, kini ku akui betapa Kau setia. Ku menyembah-Mu, ya Tuhanku, kasih setiamu selalu sepanjang hidupku, selalu terbukti besarlah nama-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Tuhanku, kebaikan-Mu selalu tolong hidupku, selalu terbukti mulialah nama-Mu. Kau tegakkan aku, kuatkan aku dengan tangan kasih-Mu. Ya, kini ku akui betapa Kau setia. Ku menyembah-Mu, ya Tuhanku, kasih setiamu selalu sepanjang hidupku, selalu terbukti besarlah nama-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Tuhanku, kebaikan-Mu selalu tolong hidupku, selalu terbukti mulialah nama-Mu. Yesus, terima kasih.
setiamu selalu sepanjang hidupku, selalu terbukti. Besarlah namamu, Ku menyembahmu, ya Tuhan. Kebaikanmu selalu tolong hidupku, selalu terbukti. Mulialah namamu. Kasih setiamu sepanjang jalan hidupku, tak pernah berakhir, tak pernah berhenti. Setiap kali terjatuh, tanganmu mengangkatku, menopang hidupku. Terima kasih